Ekstrim iklim dan tingginya intensitas curah hujan telah mengubah persawahan produktif menjadi lahan rawa dengan genangan air persisten sedalam 1 hingga 3 meter. Kondisi ini melumpuhkan sistem tanam konvensional dan memutus siklus panen padi, sehingga diperlukan intervensi teknologi adaptif melalui sistem mina padi terapung organik. Fluktuasi suhu perairan terbuka dan dinamika kadar oksigen terlarut atau dissolved oksigen pada lahan rawa sangat memengaruhi laju metabolisme benih ikan. Oleh karena itu, pengkondisian kualitas air serta penetapan jadwal pemberian pakan secara teratur sebanyak 3 kali sehari merupakan prosedur esensial untuk menjaga stabilitas fisiologis biota air. Model mina padi terapung organik dirancang sebagai rekayasa ekosistem terpadu yang memadukan budidaya tanaman pangan dan perikanan air tawar dalam satu unit ruang perairan tergenang. Pemanfaatan ruang vertikal ini mengeliminasi keterbatasan lahan darat, sekaligus mengoptimalkan potensi produktivitas lahan terlantar secara sirkular dan berkelanjutan. Komoditas perikanan yang diintegrasikan diprioritaskan pada spesies lokal rawa seperti ikan lele, ikan betok, dan ikan sepat yang memiliki alat pernapasan tambahan berupa organ arboresen dan labirin, serta ikan nila yang memiliki daya adaptasi tinggi terhadap fluktuasi muka air dan nilai ekonomis tinggi. Biaya pakan komersial pabrikan menyerap porsi terbesar dalam operasional aquacultur, mencapai 60 hingga 80% dari total harga pokok produksi (HPP). Ketergantungan terhadap pakan pabrikan memangkas margin keuntungan, sehingga penerapan gerakan pakan mandiri (GERPARI) berbasis bahan baku lokal menjadi solusi mutlak untuk mencapai kelayakan usaha. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sumatera Utara berkomitmen penuh dalam mengawal hilirisasi riset dosen ke tengah masyarakat. Program Desa Binaan di Desa Lubuk Bayas ini dirancang sebagai model percontohan berskala terapan, yang diharapkan mampu menghasilkan dampak terukur pada aspek penguatan ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan kelompok mitra secara berkelanjutan. Serta yang saya hormati seluruh warga Desa Lubuk Bayas, Kecamatan Kebongan, Kabupaten Deli Serdang. Yang saya hormati Ibu Dr. Sri Fajar Ayu. Pakan mandiri diformulasikan dari biomasa maggot BSF Hermetia illucens yang memiliki kandungan protein kasar 40 hingga 43% dengan profil asam amino esensial lengkap, dikombinasikan dengan tumbuhan air Azolla microphylla. Pemanfaatan pakan alternatif ini secara efektif mensubstitusi ketergantungan pada tepung ikan komersial yang mahal. Pemanenan larva BSF harus dilakukan pada fase larva aktif sebelum bertransformasi menjadi prepupa dan pupa yang mengeras dan berwarna gelap. Biomasa maggot wajib melalui proses sterilisasi termal, blanching, dan pemisahan lemak defatting sebelum diolah menjadi pasta atau tepung pakan guna mencegah risiko hepatit lipidosis perlemakan hati pada ikan.
Pada genangan rawa dengan kedalaman mencapai 2 hingga 3 meter, rakit apung berbahan bambu menjaga media tanam padi tetap mengapung mengikuti fluktuasi air. Terjadi simbiosis mutualisme, ekskresi metabolisme ikan menyediakan pupuk organik cair alami bagi akar padi, sedangkan ikan bertindak sebagai agen pengendali hama biologis. Maggot BSF Hermetia illucens mengandung protein kasar berkisar 40 hingga 43% dengan profil asam amino esensial lengkap sebagai substitusi tepung ikan komersial. Dikombinasikan dengan azolla microbila sebagai sumber protein nabati dan mineral, formulasi ini mampu memacu laju pertumbuhan spesifik ikan secara efisien. Melalui pendampingan teknis dan monitoring berkala, program Desa Binaan LPPM Universitas Sumatera Utara di Desa Lubuk Bayas menegaskan komitmen akademisi dalam mentransformasi lahan marginal menjadi kawasan pertanian terpadu yang produktif, adaptif, dan berdaya saing demi mewujudkan ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan.